Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama dan terutama sekali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, pertama sekali kita ingin melihat progres daripada grup WA kita. Di grup WA kita tersebut kita bisa lihat di sini ada kelihatan Bapak Ibu ya. Tadi kami kirimkan ulang ya. Tadi kita kirimkan ulang link 3, link 2, dan link pertama dengan petunjuknya yaitu sesuai dengan pesan kami. Bapak Ibu, saya harus mewajibkan Bapak Ibu mengerjakan soal-soal agar tertib secara terjadwal. Bapak Ibu wajib mengerjakannya dan nanti kami akan share hasilnya seperti yang sudah kita share sebelumnya. Bapak Ibu, 3 link yang sudah kita kirimkan tersebut mudah-mudahan bisa dikerjakan di sela-sela kesibukan Bapak Ibu. Sesuai dengan pesan kami tadi, jaga kesehatan dan atur waktu istirahat Bapak Ibu, makan dan minum teratur plus multivitamin, kendalikan hati dan pikiran, pandai-pandai bagi waktu belajar, waktu mengajar, waktu dengan keluarga, waktu istirahat, dan lain-lain. Kemudian lagi tugas-tugas PPG itu kerjakan saja, jangan jadi beban pikiran. Hindari masalah-masalah yang mengganggu ketenangan batin kita. Jaga semangat, fokus, serius, dan sungguh-sungguh. Insya Allah lulus PPG atau sertifikasi. Bapak Ibu akan indah nanti pada waktunya. Lelahmu akan hilang seketika nanti saat nanti Bapak Ibu pengukuhan guru PAI profesional dan menerima sertifikat pendidik. Amin ya Rabbal Alamin. Targetnya tidak lain tidak bukan adalah lulus gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah kirimkan beberapa materi yang malam ini insya Allah kita akan bahas, dan oleh karena itu nanti kita akan lihat hasil. Pertama kita lihat hasil yang pertama, hasil daripada yang telah Bapak Ibu kerjakan di tryout. Sebentar Bapak Ibu sekalian, kita geser ke bawah. Banyak, sebentar. Kita lihat hasilnya kayak apa. Alhamdulillah. Di sini bisa kita lihat terakhir mengerjakannya yaitu yang TO1 ini kan ada 40 butir nih, 40 butir, dan kita lihat pertama dari tanggal berapa itu ya, ini dari yang saya tandain ini nih Bapak Ibu sekalian. Yang kita tandain ini dari tanggal 3 kemarin ya. Dari tanggal 3 kita pembekalan itu alhamdulillah teman-teman yang mengulang-ulangi TO-nya ada progres seperti Bu Novi. Bu Novi ini awalnya 15, kemudian berubah skornya jadi 27, kemudian sampai 21, sampai 37, maaf. Begitu juga dengan Bu Yenti dari 14 jadi 36 gitu kan.
Jadi memang Bapak Ibu sekalian harus diulang-ulang. Alhamdulillah ada yang sudah 40/40 skornya. Karena butir soal di sini di TO1 ada 40 butir soal dan ketika kita mengulang-ulangnya ini wajib kita tuntaskan nih Bapak Ibu. Tapi masih banyak yang masih banyak yang yang skornya rendah. Skornya rendah dan ini wajib kita tuntaskan. Nah, kenapa demikian? Karena dengan mengulang-ulang terus, insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita akan terlatih. Kita akan terlatih digiring untuk menguasai materi, terlatih berhadapan, membaca cepat, kemudian memahami dengan tepat maksud dan tujuan daripada butir soal itu. Itulah gunanya kita mengulang-ulang. Alhamdulillah sudah makin ke bawah, makin bagus progresnya, dan ini sudah di angka 3 ya, 38, 30, 37. Kemudian terakhir Pak Irwan masih 17/40 nih, Pak Irwan masih 17/40. Kemudian Bu Khairani karena baru ya, Bu Khairani karena baru mungkin baru join 15/40. Bu Samsi 17/40 kan yang baru join, nanti diulang-ulang lagi. Tapi seperti Z ini siapa nih? Z. Kemudian Bu Toniza dari 34 udah jadi 36 dan seterusnya. Intinya adalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita ulang-ulang dia akan akan berubah skornya. Nah, ini dia, alhamdulillah. Ini dia untuk link link 1. Link 2 kita lihat progresnya Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat link 2 bentar. Di TO2 kita lihat hasilnya. Hasil dari TO2 ini dia. Kita lihat seperti apa Bapak Ibu sekalian progresnya di TO2. Oke. Ini sebagian udah yang kita tandain ini tanggal dimulainya gitu ya. Karena TO1 itu di tanggal 3, TO2 di tanggal 4. TO2 itu di tanggal 4 kita mulai kemarin. Bervariasi juga nih skornya dari 40 butir soal. Bervariasi nih Bapak Ibu. Cuman belum sampai 50% kita mencapai skor 38/40 itu. Nah, cuman ada di sini nih ada yang 35 nih Bu Levika, kemudian ada Bapak atau Ibu nih Yendri, kemudian Ibu Inayatul Azizah, Bapak Muhammad Zaki Kamil, kemudian ini siapa ini? Ini kemudian ada Pak Hendra SP, kemudian Bu Penny Yurnelis, awalnya Bu Penny 19, berubah jadi 39 gitu ya. Bu Nelpi ini rajin nih, Bu Nelpi dari 23 ke 38 sampai ke 40. Kemudian lagi ada Bu Desi Susianti, ada Bu Sri Wahyuni. Bu Sri Wahyuni juga ngulang. Pertama dapat skor 37, kemudian berubah jadi 40 karena diulang. Begitu juga Pak Muhammad Ali Hasan 40/40. Nah, bagi yang skornya masih di bawah itu, di bawah 38, masih di bawah 40, ya kita ulang-ulangi lagi Bapak Ibu. Kemudian ini yang belum kita tandain ini, alhamdulillah ini sudah masuk yang baru-baru mengerjakan. Terakhir tadi yang link 2 ini dikerjakan pada pukul 19.56. 19.56. Ada Pak Ahmad Iqbal masih 29. Pak Iqbal tetap semangat, nanti maksimalkan nilainya. Kemudian ada Bu Eka 33, lumayan lah 33 skornya dari 40 butir soal. Awalnya 21 gitu. Ada Pak Gianto masih skornya 19.
Ada Pak Gus Salim udah 38. 38, alhamdulillah. Bu Witna 39. Kemudian Pak Ruslan 37, Bu Lepi Ariza meningkat dari awalnya 31 ke 38. Pak Burman juga dari 33 ke 38. Pak Agus Salim udah 40 nih, alhamdulillah. Nah, ini progresnya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ulang-ulang terus, pastikan setiap link yang kita kirimkan itu kita kerjakan sampai tuntas, jangan pernah lelah, usahakan terus sampai maksimal nilainya. Kemudian progres link TO yang ketiga, kita coba lihat Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga ini link TO-nya section 3. Ini dia. Yang section 3 ini ya. Ya, section 3 ini kita ini. Bentar Bapak Ibu, nah ini dia. Sorry. Nah, ini dia. Yang section 3 ini terakhir tadi mengirim Bu Inaya jam 20:13. Poinnya Bu Inaya baru 28/40 nih. Bu Nel Fitrianis alhamdulillah udah 39/40. Alhamdulillah. Kemudian Pak Hendra Sri Putra alhamdulillah udah 39/40. Kemudian Bu Novi 38, Pak alhamdulillah Pak Tarlis Warni, Bu Tarlis Warni 39. Alhamdulillah. Ini link yang ketiga nih ya Bapak Ibu sekalian. Link yang ketiga yang dimulai memang dari ini nih, dari tanggal 6 tadi kita kirimkan ya. Dan Bu Penny 26. Alhamdulillah awalnya 26 itu naik jadi 36. Bu Desi udah 30. Nah, ini skornya dari 40 butir soal. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya adalah Bapak Ibu sekalian, kita ulang-ulangi terus tryout-nya agar kita terlatih mengerjakan soal-soal dan kita digiring untuk menguasai materi TO kita. Nah, ini akan intens kami kirimkan setiap hari Bapak Ibu sekalian. Mohon diwakafkan waktu kita untuk mengerjakannya. Bapak Ibu mohon diwakafkan waktu kita untuk mengerjakan link tryout. Di samping memang dikerjakan yang di Telegram. Kalau kita lihat di grup Telegram kita, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di sini. Karena kalau apa bedanya tryout di link Google Form yang kita kirimkan di WA, kalau yang di Google Form itu kan kita harus selesaikan, tuntaskan sampai selesai, baru kita bisa lihat skornya. Sedangkan yang di Telegram kita bisa kerjakan kapan saja dan di mana saja sesuai dengan waktu kita dan itu kita Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan waktu kapanpun lah, intinya itu kapanpun kita bisa kerjakan dan dimanapun. Nah, ini bisa Bapak Ibu kerjakan. Nah, kita kita bisa pantau di sini yang sedang online di Telegram itu 13 orang. 13 orang yang sedang online dari 777 anggota grup yang ada di dalam ini. Nah, ini enak sebenarnya di Telegram itu sebenarnya kita enaknya itu kita bisa kerjakan kapan saja, di mana saja, mau ngerjakan 5 butir soal dulu, mau mengerjakan 10 butir atau berapa butir gitu, silakan dituntaskan. Dan ini banyak sekali sampai ke atas ini Bapak Ibu sekalian. Soal-soal ini banyak, ketika scroll ke atas
kita akan ketemu soal-soal yang sekali, dan soal-soal ini adalah soal-soal yang diadopsi dari pengalaman dari tahun 2021, 2022, dan kumpulan daripada contoh-contoh soal UPPPG yang materinya diujikan di saat UPPPG sebelum-sebelumnya. Sesuai dengan materi-materi apa saja yang ditanyakan di UPPPG sebelumnya, itulah yang kita masukkan ke dalam contoh soal di dalam ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ada dua ya. Yang pertama tadi di Google Form yang di grup WA, kemudian yang kedua ada di di Telegram. Telegram. Jadi Bapak Ibu pastikan mantau Telegram terus. Ketika Bapak Ibu ada waktu senggang beberapa menit umpamanya, kita tengok, bukalah Telegramnya gitu ya, bukalah Telegramnya. Kenapa? Karena kita enak sambil pakai handphone buka Telegram langsung langsung bisa kita pantau di sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia grup Telegram kita, Bapak Ibu. Nah, ini grup Telegram, dan di sini banyak soal-soal yang sangat bagus. Di Telegram itu saya penting menyampaikan, di Telegram itu banyak soal-soal yang bagus yang harus kita kuasai. Nah, dan itu latih terus, Bapak Ibu. Karena soal-soal UPPPG itu kan panjang-panjang, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak terlatih, kalau kita nggak latihan, ini jadi ya kalau kita nggak latihan, nanti Bapak Ibu terkejut saat UP nanti. Nah, seperti kemarin kami share di grup WA bahwa tahun ini saja tingkat kelulusan daripada baik itu teman-teman yang retaker maupun teman-teman yang angkatan 2, kita melihat data seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari data yang muncul, nah ini datanya Bapak Ibu sekalian, ini tingkat kelulusan ya, ini tingkat kelulusan. Dan ini tentu Bapak Ibu sekalian, maaf. Nah, dari tingkat kelulusan ini bisa kita lihat bahwa L ini lulus gitu ya. Ini jumlah pesertanya sekian. Ini jumlah peserta, ini yang lulus. Ini persentase yang lulus. Ini TL tidak lulus gitu. Kita harus lebih siap lagi nih Bapak Ibu angkatan 3 ya. Angkatan 3 harus lebih siap lagi. Ini yang first taker. Yang first taker itu yang pertama, yang angkatan 2, yang pertama kali ikut UPPPG. Tingkat kelulusannya cukup lumayan lah ya. Seperti dari data LPTK yang di posting ini, tetapi banyak lagi ke bawahnya tuh LPTK yang tingkat kelulusannya lebih rendah gitu, lebih rendah dari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang retaker, nah ini yang first taker, kemudian maaf, yang first taker, yang retaker ini cukup prihatin juga kita bahwa tingkat kelulusannya sangat rendah. Yang paling tinggi itu di sini tingkat kelulusannya dari foto yang ada ini, tingkat kelulusannya cuma 71% gitu ya. 71% ya. 75%. 75,71% yang nomor 14. Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Arti kata dari 70 peserta, 53 lulus. 17 orang belum lulus. Nah, ini jadi yang teman-teman yang retaker itu yang mengulang. Yang 2020 yang angkatan 1 belum lulus gitu ya. Ngulang lagi.
batch 1 belum lulus ngulang lagi, dan juga pada tahun sebelumnya belum lulus ngulang lagi, tahun 2021 belum lulus ngulang lagi, dan tingkat kelulusannya sangat rendah. Nah, ini gambaran Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya lihatkan ini? Agar kita lebih siap lagi untuk membahas, untuk melatih diri untuk mengerjakan soal-soal itu. Kenapa demikian? UP PPG itu salah satu penentu kelulusan, iya. Walaupun sebenarnya kelulusan itu ditentukan oleh banyak faktor, proses, kemudian penugasan, PL, UKIN, dan termasuk UP. Tapi satu faktor saja tidak lengkap, tidak terpenuhi, tidak cukup, maka tidak bisa lulus gitu. Jadi dari 120 butir soal UP PPG yang diujikan kepada teman-teman nanti, 84 butir soal itu wajib betul. 84 butir soal itu wajib betul Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu mohon bersabar nanti, karena saya tidak mau nanti Bapak Ibu merasa terbebani gitu ya. Sebenarnya kita sudah kirimkan ya di grup di grup 3 itu, di grup B3 itu, materi ini sudah kita kirimkan sebenarnya. Seperti ini banyak nih materi contoh soal segala macam. Tapi kita tidak mau Bapak Ibu terbebani gitu ya. Karena ini banyak nih materi-materinya di sini nih Bapak Ibu sekalian. Nah, banyak materi, cuman kita coba latihan dulu, latihan satu persatu, mengerjakan link-link yang ada, kemudian nanti kami secara bertahap baru kita nanti kirimkan materi-materi. Karena ini kita nanti di Januari ya, kita nanti di Januari melaksanakan UP-nya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita informasikan di grup WA itu, baca info yang ada yang kita posting. Pahami dengan baik dan wakafkan waktu 3 menit untuk membaca info itu ya. Salah satu kunci kelulusan itu memperkuat literasi dan pemahaman. Salah satu kunci lulus itu memperkuat literasi dan kita memahami literasi itu. Karena kita tahu soal-soalnya bukan hot lagi ya, super duper hot gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini secara berkala saya akan terus menginfokan, men-screenshot hasil-hasil ini agar kita melihat semua, agar kita termotivasi semua. Itu intinya, bukan apa-apa, tapi gunanya adalah untuk menginfokan hasil capaian-capaian kita tersebut di grup WA kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang perlu juga kami sampaikan kepada kita semua, teman-teman yang baru join, ini, khusus yang baru join, perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa kita akan melaksanakan pembekalan ini nanti sampai waktu ujian. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, ketika dan makin dekat waktu ujian, itu akan makin intens pembekalan kita nanti. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk melihat materi yang malam ini sengaja kita suguhkan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita tadi ngirim beberapa materi ya. Sebentar, saya buka dulu. Tadi saya ada kirim beberapa materi, beberapa file maksudnya, beberapa file yang saya kirimkan, kecuali yang 2 orang, Bu Hidayah dan
Ibu ini yang dari Batu Sangkar yang mungkin belum baca materinya, tapi sebelum nanti kita akan kirimkan ulang. Tadi ada ini materi spesial, ini contoh soal. Ini materi spesial, ini contoh soal Bapak Ibu. Mohon nanti di print. Materi-materi ini jangan dibagikan, jangan di-share kemana-mana. Cukup Bapak Ibu saja yang ada di grup. Kemudian materi yang harus dikuasai. Kemudian materi UP. Materi UP ini pembahasan tentang materi-materi UP. Nah, contoh kita contoh gini. Ini pointer-pointer yang memang dari apa namanya? Dari pengalaman teman-teman dari soal-soal yang muncul sebelumnya, itu ada tentang revolusi Prancis, apa keuntungan revolusi Prancis dan keuntungannya bagi umat Islam. Kemudian metode diskusi itu termasuk ke dalam teori belajar yang mana gitu. Jadi yang harus dikuasai adalah kata kuncinya apa keuntungan revolusi Prancis untuk umat Islam. Yang kedua, metode diskusi, menguasai teori belajar. Nah, teori belajar itu ada apa saja dan contohnya apa saja, dan kita akan digiring untuk ditayangkan nanti apa metode diskusi, role play segala macam itu masuk teori belajar apa gitu. Ditanya kayak gitu nanti Bapak Ibu. Kemudian langkah-langkah pembelajaran saintifik, mulai dari mengamati baik kepada bagian akhirnya. Langkah-langkah pembelajaran saintifik itu wajib diketahui. Nanti yang ditanya itu bukan langkah-langkah pembelajaran saintifik adalah bukan seperti itu, tetapi kita ditayangkannya satu kasus. Ini masuk yang mana ini gitu? Apakah masuk mengamati atau membentuk jejaring atau mengkomunikasikan dan seterusnya. Kita disuruh nebak kayak gitu. Ini kasusnya kita suruh nebak. Ini masuk yang mana? Mengamati kah? Mengasosiasikan kah? Atau mengkomunikasikan dan membentuk jejaring kah? Dan segala macam. Kemudian ada juga contoh soal jika kita ditunjuk satu tugas dan tugas itu bukan keahlian kita, bagaimana kita bersikap? Nah, itu. Dia ada kasus ini terkait dengan soal profesional ini Bapak Ibu. Kita tidak ahli untuk membawa acara. Tiba-tiba oleh pihak sekolah kita ditunjuk untuk jadi MC. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tolak atau kita paksakan diri walaupun tidak mampu atau gimana? Nah, jadi ini menyangkut integritas dan profesionalitas kita yang ditanya. Ada soal seperti itu nanti. Kemudian syaz dalam ilmu hadis dan teori belajar itu tadi ya, teori belajar. Kemudian pengembangan materi agar peserta didik memiliki kompetensi terkait kepedulian sosial yang tinggi. Ini tentang akhlak ini ya, kepedulian sosial. Kemudian strategi pembelajaran abad 21. Strategi pembelajaran abad 21. Yang 4C itu Bapak Ibu sekalian jangan lupa nanti. Yang 4C itu Bapak Ibu tahu apa itu 4C? Kreatif, komunikatif, critical thinking, dan kolaboratif. Ya. Jadi ciri-ciri pembelajaran abad 21 itu adalah pertama menggiring peserta didik untuk memiliki daya kritis. C pertama itu kritis, critical thinking, berpikir kritis. Yang kedua kreatif ya. C yang kedua kreatif, menemukan dan menciptakan hal-hal yang baru. Kemudian siswa digiring untuk kreatif. Kemudian yang ketiga komunikatif. Orang sukses di abad 21 itu orang yang lihai berkomunikasi. Anak-anak kita giring untuk itu. Yang keempat kolaboratif. Kolaboratif itu bareng-bareng. Kita nggak bisa sendiri-sendiri. Dunia sekarang itu dunia bersama-sama, maju bersama gitu, hebat semua. Jadi nggak bisa individualis tapi kolaboratif gitu. Kemudian bahaya dan dampak sihir, guna-guna dan lain-lain bagi pelakunya, ada juga soal seperti itu tuh, pengalaman kawan-kawan yang lalu. Kemudian konsep makna iman kepada qadha dan qadar, implementasinya takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, kita kuasai ini satu-satu dulu Bapak Ibu sekalian.
Sekarang kita pilih dulu teori belajar. Sebentar. Materi UP. Nah, teori UP. Teori belajar. Ini materi ini oleh Ibu Ririn Febria dari SMP 1 Lembang Jaya. Makasih Bu. Saya dapatkan dari teman-teman yang mengirim. Tapi bagus resumenya sehingganya sesuai dengan kisi-kisinya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian sebentar kita kemudian perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu, ini kan materi UP itu rata-rata kan materi tingkat tinggi seperti tadi di grup kami sampaikan. Arti kata bagi teman-teman TK, SD itu memang agak ekstra kerja keras kita untuk menguasai materi tersebut. Kenapa demikian? Karena memang materi-materi kalau teman-teman di SMP, SMA, SMK itu kan rata-rata materi-materinya kan materi KPAI-an. Seperti di SMA itu, SMA, SMK itu belajar tentang munakahat, belajar tentang mawaris, belajar tentang apa namanya perkembang sejarah masuknya Islam di Nusantara, strategi dakwah Islam di Nusantara, kemudian sejarah Bani Umayyah dan Abbasiyah itu di SMP juga dipelajari. Sehingganya otomatis teman-teman guru PAI SMP dan SMA SMK sedikit banyaknya terkoneksi materi ajar PAI-nya dengan materi UP-nya, materi kisi-kisi UP-nya. Sedangkan kawan-kawan yang di SD, itu kita kan kalau kita di SD, TK ya tentu materi-materi rendah gitu ya, seperti Toharoh, kalau sejarah ya sejarah singkat tentang Khulafaur Rasyidin, tentang sejarah Nabi Muhammad, kemudian sejarah, kemudian tentang kalau fikihnya ya tentang sholat segala macam. Sedangkan yang ditanyakan nanti di UP itu lebih apa namanya sejarahnya sudah lebih luas lagi. Jadi ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian kita apa namanya kita kita siapkan secara bersama-sama. Sebentar. Jadi nanti Bapak Ibu yang SD, yang SD, yang TK, jangan lupa nanti menguasai materinya secara keseluruhan. Karena kalau PPG PAI tidak dibedakan tingkatannya. Nah, ini teori belajar ya. Nah, kita masuk ke teori belajar. Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan tayangkan nanti contoh yang lain. Nah, Bapak Ibu, ini kan bunyi kisi-kisinya kan deskripsi tentang gaya belajar siswa. Nanti diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar itu. Dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar behavioristik. Nah, nanti Bapak Ibu nanti harus menguasai apa itu teori belajar behavioristik. Nah, dari sekarang kita udah mulai mengulang-ulang nih. Untuk teori belajar itu kita sudah paham banyak masalah pedagogik. Satu diantaranya itu tentang teori belajar. Pak Ibu, ingat-ingat dari sekarang ya Pak Ibu. Pertama, teori belajar behavioristik. Apa yang diharapkan dari teori, ciri khas daripada teori belajar behavioristik itu perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku dari malas jadi rajin, dari sering terlambat jadi datang tepat waktu. Nanti soalnya bukan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan ditanya nanti tentang
definisi behavioristik, yang disajikan nanti itu adalah contoh apa namanya itu, contoh-contoh kasus. Kita disuruh nebak tentang teori belajar behavioristik. Jadi ciri khas teori belajar behavioristik itu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Apa kata kuncinya di sini Bapak Ibu? Keywordnya adalah stimulus dan respon. Ketika anak itu dimotivasi, dia dari malas jadi berubah jadi rajin, perubahan tingkah laku. Ketika anak itu contoh ya diberikan reward, dia semakin apa namanya itu, semakin percaya diri dan semakin meningkatkan potensinya di kelas dan lain sebagainya. Nah, menurut teori behavioristik, apa saja yang diberikan guru stimulus, yang diberikan guru itu namanya stimulus, dan apa saja yang dihasilkan siswa atau respon, semuanya harus dapat diamati dan dapat diukur. Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan, reinforcement. Nah, reinforcement. Nah, jadi reinforcement. Kalau dulu ada reinforcement dan ada punishment. Sekarang di kurikulum Merdeka itu lebih ditekankan kepada reinforcement, reward dan reinforcement. Reward ya, ada reward, ada reinforcement, penguatan dan reward. Sedangkan punishment itu harus diminimalisir. Itu salah satu ciri khas kurikulum Merdeka. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, biar saya ulang-ulang, biar ingat-ingat terus, ketika kita mendengar atau membaca tentang behavioristik, yang kita ingat adalah stimulus dan respon, dan yang kita ingat adalah perubahan tingkah laku. Belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku. Jadi belajar perubahan tingkah laku. Nah, sedangkan menurut tokoh-tokohnya ada di sini Bapak Ibu. Ada Thorndike, ada Watson, ada Guthrie, Skinner, dan seterusnya. Nah, ini barangkali perlu untuk menambah wawasan kita bahwa tokoh-tokoh teori belajar behavioristik itu dikemukakan oleh beberapa orang tokoh. Di antaranya menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, connectionism, trial and error. Ada 3 pokok: latihan, akibat, kesiapan. Menurut Watson, proses interaksi antara stimulus dan respon dan seterusnya. Ini adalah aliran-aliran behavioristik. Saya kira ini nanti bisa dibaca Bapak Ibu sekalian. Nah, menurut Skinner, beliau lebih menekankan kepada reinforcement dan atau penguatan. Kesimpulannya ada di penjelasan di awal tadi. Behavioristik itu adalah apa saja yang dihasilkan oleh siswa dari yang diberikan guru berbentuk stimulus, respon dari siswa, kemudian semuanya harus dapat diamati dan dapat diukur, kemudian faktor lain yang penting adalah penguatan atau reinforcement. Kemudian ciri khasnya stimulus dan respon, kemudian perubahan tingkah laku. Itu dia. Apa kelemahannya? Nah, ini kelemahannya tidak mampu menjaga situasi belajar yang kompleks. Ini kelemahan-kelemahannya. Tapi kalau di kisi-kisi tidak ditanya tentang kelemahannya. Nah, kemudian itu dia Bapak Ibu sekalian, implementasi teori belajar dalam kegiatan pembelajaran, teori belajar behavioristik ini, yaitu contoh-contoh nanti kalau ada nanti kasus soal itu, pemberian ulangan atau tes dalam pembelajaran perlu adanya proses pengulangan atau repetisi materi, kemudian pemberian stimulus yang menyenangkan terhadap tindakan baik siswa, dipuji dia, kasih reward, pemberian hukuman. Contoh gini Bapak Ibu ngajar, mantap. Mantap itu adalah penguatan itu Bapak Ibu sekalian.
Kalau reward pemberian, sesuatu yang kita berikan kepada hadiah gitu ya. Kemudian pemberian hukuman dan hadiah. Pemberian hadiah atau hukuman harus dilakukan secara variatif. Ini adalah contoh-contoh teori belajar behavioristik. Ya Bapak Ibu, teori pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan atau teori belajar behavioristik. Kemudian lagi yang kedua, teori belajar kognitif. Bapak Ibu, yang kedua adalah teori belajar kognitif. Nanti kita akan lihatkan contoh soalnya nanti. Teori belajar kognitif ini, Bapak Ibu sekalian, teori belajar kognitif mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif. Harus disesuaikan dengan struktur kognitif. Sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Belajar merupakan interaksi antara individu dan lingkungan, dan hal itu terjadi secara terus-menerus sepanjang hayat. Nah, ini teori kognitif. Kata kuncinya itu yang dihitam-hitamin itu mementingkan proses belajar daripada hasil. Proses belajar sesuatu yang penting. Kemudian belajar itu disesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik itu. Itu konsep belajar, teori belajar kognitif, Bapak Ibu sekalian. Nah, di antara tokohnya yang terkenal yaitu Jean Piaget. Ada yang nyebut Jean Piaget ya, bukan Jean Piaget ya Bapak Ibu, Jean Piaget. Jean Piaget disebut Jean Piaget. Ini tahapan-tahapannya ada di sini. Ada 0 sampai 2 tahun itu sensori motor gitu ya. Ada 2 sampai 7 atau 8 tahun praoperasional. Kemudian 4 sampai 7 atau 8 tahun praoperasional 2 sampai 4 tahun, kemudian tahap intuitif 4 sampai 7 atau 8 tahun, kemudian tahap operasional konkret. Nah, tahap operasional konkret ini usia SD 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Siswa SD itu sudah di tahap operasional konkret. Kalau di umur 4 sampai 7 tahun itu tahap intuitif. Pada tahap ini anak telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak, kesan-kesan abstrak anak TK. Kemudian 7 sampai 12 tahun itu anak-anak kita udah mulai mengenakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversible dan kekekalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Masih memiliki masalah mengenai berpikir abstrak. Kemudian tahap operasional formal itu 11 atau 12 sampai 18 tahun. Ini sudah usia SMP SMA. Usia 11 atau 12 sampai 18 tahun, anak sudah mampu berpikir abstrak. Ini menurut siapa nih yang membagi-bagi kayak gini nih? Ini yang membagi-bagi begini nih, ini teorinya, teori belajar kognitif menurut Jean Piaget. Kemudian kalau Brunner, ini dia ada pula langkah-langkahnya. Enaktif, ikonik. Ini menurut Brunner nih Bapak Ibu. Tahap ikonik itu apa? Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar. Ini soal P3K juga ada nih. Ikonik, enaktif, dan seterusnya. Bapak Ibu, kemudian tahap simbolik. Seorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam bentuk berbahasa dan logika. Kemudian ada David Ausubel. Nah, menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasi 2 dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan melalui penerimaan atau penemuan. Yang kedua, dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif. Ini Ausubel juga menganut aliran kognitivisme. Kemudian ada Gagne.
Gimana cara belajar? Gagne ya Bapak Ibu, teori Gagne ini belajar konsep merupakan suatu bagian dari suatu hierarki 8 bentuk belajar. Gagne membagikan hierarki belajar itu kepada 8 tingkatan. Nah, ini dia. Kemudian kita skip aja yang itu. Nah, implementasi belajar kognitif ini seperti apa nih? Ini poin penting yang wajib Bapak Ibu kuasai ini. Ini poin penting nih Bapak Ibu. Karena ini contoh-contoh contoh-contoh implementasi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menebak bahwa oh ini teori belajar kognitivisme ini, gitu ya. Nah, kemudian lanjut teori belajar konstruktivistik. Gaya belajar siswa tanpa menyebut nama pembelajaran mahasiswa dapat menentukan teori belajar konstruktivistik. Nah, apa tuh konsep belajar konstruktivistik Bapak Ibu? Di Stabilo nanti, mohon di print dan di Stabilo. Teori belajar konstruktivisme itu sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang lain. Sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap seorang untuk belajar menemukan sendiri kompetensi. Kata kuncinya belajar menemukan. Nah, ini dia yang kita Stabilo ini. Belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Jadi konstruk itu siswa itu sendiri yang menyusun, mengkonstruksi pengetahuannya. Teori ini percaya bahwa siswa mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya, melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu pengetahuan utuh. Nah, konstruktivisme percaya bahwa siswa belajar untuk membangun pengetahuan untuk dirinya dan pengajar berperan penting sebagai fasilitator. Jadi itu dia Bapak Ibu sekalian, guru hanya sebagai fasilitator. Sedangkan siswa bisa menyusun sendiri pengetahuannya, mencari masalah sendiri. Itu dia. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian proses mengkonstruksi, proses belajar menurut teori konstruktivistik. Kemudian ini dia menurut para tokohnya ada Lev Vygotsky. Kemudian ada 2 konsep menurut Lev Vygotsky ini, zone of proximal development, kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa, kemudian scaffolding, pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahapan-tahapan awal pembelajaran dan seterusnya. Saya kira yang penting kita kuasai konsepnya dulu Bapak Ibu. Apa aplikasinya? Apa aplikasi teori belajar konstruktivistik ini di dalam PBM? Ini dia. Proses pembelajaran harus menggunakan pendekatan student center, bukan teacher center. Student center oriented, di mana fungsi guru hanya sebagai fasilitator yang bisa mendorong siswa untuk menemukan sendiri potensi yang dimilikinya. Proses pembelajaran tidak terlalu berorientasi kepada hasil, tetapi lebih diorientasikan kepada proses. Bagaimana siswa memperoleh paham. Guru harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggunakan pengalaman dan pemahamannya untuk berpikir, hingga menumbuhkan kemandirian pada siswa dalam mengambil keputusan dan tindakan. Guru harus mengembangkan pembelajaran yang kolaboratif, sehingga siswa bisa mendapatkan pemahaman dan pengalaman melalui interaksi sosial dengan teman-temannya. Ini yang di kurikulum Merdeka itu ini banyak nih dipakai Bapak Ibu sekalian. Guru harus menghindari pola pembelajaran yang memberikan tekanan kepada siswa. Nggak boleh, anak nggak boleh ditekan. Nggak boleh otorisasi, nggak boleh. Harus merdeka mereka untuk bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh guru. Jangan, biarkan anak-anak itu berkembang. Guru harus membantu siswa menginternalisasi dan mentransformasi informasi baru.
Guru harus memfasilitasi siswa agar dia bisa belajar dengan sumber yang tidak terbatas pada apa yang diberikan oleh guru. Oleh karenanya guru harus membantu siswa agar memanfaatkan media internet untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Nah, itu. Udah berapa tadi, Bu? Bapak? Behavioristik, kognitivistik, kemudian konstruktivistik. Dan terakhir, ya terakhir ini ya, ini adalah humanistik. Teori belajar humanistik. Apa ciri khasnya? Keywordnya apa? Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Belajar harus berhulu dan bermuara pada siswa itu sendiri sebagai manusia. Jadi kalau teman-teman bilang humanistik memanusiakan manusia, gitu kan istilah-istilah yang lumrah didengar. Tetapi teori belajar humanistik ini suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan peserta didik agar mampu secara mandiri mengembangkan potensi dirinya. Agak mirip-mirip sih dengan teori di atas sebelumnya, tetapi ini lebih kepada menghargai harkat martabat peserta didik itu sebagai manusia yang memiliki potensi dan membawa fitrah sejak lahir gitu. Jadi itu intinya kalau teori belajar humanistik ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi belajar itu dipahami dari sudut pandang pelakunya. Saya belajar sudut pandang saya terhadap pembelajaran ini begini gitu. Bukan dari sudut pandang orang yang melihatnya. Nah, teori belajar humanistik ini ada tokohnya Carl R. Roger, kemudian dia motivasi belajar harus bersumber pada diri peserta didik. Roger membedakan dua ciri belajar bermakna dan belajar tidak bermakna. Jadi bagaimana pembelajaran itu bermakna. Ini salah yang dikedepankan oleh Roger, kemudian Arthur Combs, meaning, makna atau arti, konsep dasar yang sering digunakan dan belajar terjadi bila mempunyai arti atau bermakna bagi individu. Kemudian Abraham Maslow juga. Jadi salah satu keywordnya teori belajar humanistik itu, Bapak Ibu sekalian, pembelajaran yang bermakna. Itu dia. Catat itu ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran yang bermakna. Itu dia. Nah, ini prinsip kemudian aplikasi teori belajar dalam kegiatan pembelajaran. Merumuskan tujuan belajar yang jelas, mengusahakan partisipasi aktif siswa, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa. Kalau dia sanggup belajar ya, kalau dia belum sanggup untuk menerima PBM, pembelajaran materi, jangan dipaksakan. Ini salah satu contohnya. Gimana? Udah siap untuk belajar? Belum, jangan dipaksakan. Nanti tidak akan sukses pembelajaran. Ini kalau style macam itu kita nganut teori belajar humanistik gitu. Nah, kemudian terakhir teori belajar sosial. Teori belajar sosial itu Bapak Ibu sekalian perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Perluasan dari behavioristik itu teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Sudut pandang teoritis Bandura dalam teori belajar ini adalah pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan, imitasi, dan seterusnya. Langsung saja ke ini, apa aplikasinya? Guru harus menampilkan contoh perilaku yang baik dan yang buruk dari tokoh-tokoh yang dikenal oleh siswa. Pilih model yang memiliki kelebihan atau kekuatan di atas yang lainnya. Kemudian penggunaan media bisa merangsang indrawi siswa untuk mengamati secara maksimal menjadi penting untuk diperhatikan. Kemudian mengamati perilaku orang lain lebih penting. Reinforcement bukanlah syarat yang utama untuk terjadinya proses pembelajaran, karena yang paling penting adalah mengamati model-model yang terus-menerus diperkuat. Belajar dari contoh-contoh di lingkungan, daripada tokoh, dari model-model yang ada, gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah terkait dengan teori belajar Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lihat contoh soalnya seperti apa. Nah, contoh soalnya nanti
Sebentar. Nah, kita akan ketemu nanti contoh soalnya begini nih. Nah, gini Bapak Ibu sekalian. Nah, begini. Jadi bukan definisi nanti yang ditanya Bapak Ibu. Seorang guru menyajikan permasalahan yang terkait dengan akhlak seorang anak terhadap orang tuanya. Kemudian guru tersebut mempersilahkan kepada siswa untuk berdiskusi guna menghasilkan sebuah konsep untuk memecahkan permasalahan tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, teori belajar yang digunakan oleh guru pada kegiatan pembelajaran tersebut adalah, nah itu. Jadi ada contoh. Jadi siswa apa ada isinya Bapak Ibu? A. Humanistik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Teori belajar tingkah laku, E. Behavioristik. Apa isinya nih soal nomor 4? Kalau di sini C ya, konstruktivistik. Jadi melahirkan sebuah konsep. Siswa itu sendiri, guru menyajikan masalah yang terkait dengan akhlak sholat. Kemudian guru tersebut mempersilahkan, silahkan diskusikan. Silahkan diskusikan gimana nih solusinya segala macam. Akhirnya mereka berdiskusi, kemudian melahirkan sebuah konsep untuk terkait dengan akhlak seorang anak terhadap orang tuanya dan seterusnya. Konstruktivistik. Kemudian lagi terkait dengan teori belajar tadi, ini. Nah ini dia nih, humanistik. Pada kegiatan pembelajaran, guru meminta beberapa peserta didik untuk mengemukakan penilaian diri sendiri. Kan soal cerita lagi nih Bapak Ibu. Yang ditanya bukan definisi humanistik, tetapi disuguhkan kepada kita nanti sebuah kasus. Narasi tentang ini, siswa mengemukakan penilaian dirinya sendiri dalam hal kemampuan melaksanakan sholat jenazah. Peserta didik difasilitasi berdiskusi kelompok untuk menyampaikan tujuan dan rencana belajar untuk memperbaiki kemampuan melaksanakan sholat jenazah secara mandiri dan kompak. Berdasarkan deskripsi, kegiatan tersebut, teori belajar yang digunakan oleh guru dan peserta didik adalah, nah, jadi di sini kata kuncinya di sini apa Bapak Ibu sekalian? Peserta didik difasilitasi berdiskusi kelompok untuk menyampaikan tujuan dan rencana belajar untuk memperbaiki kemampuan melaksanakan sholat jenazah. Jadi mereka difasilitasi, disuruh menyampaikan tentang bagaimana memperbaiki kemampuan melaksanakan sholat jenazah secara mandiri dan kompak gitu. Mana yang terbaik? Nah, sesuai kaidahnya. Nah, teori belajar di sini yang lebih tepat adalah humanistik, seperti tadi telah kita kemukakan. Nah, begitu juga di contoh soal-soal yang lain, Bapak Ibu sekalian, ini ke bawahnya masih ada. Nah, ini teori belajar sosial. Ini teori belajar sosial, nanti bisa dibaca di contoh soal di file kita nanti. File ini sudah kita kirim di apa namanya itu di grup WA kita. Mudah-mudahan nanti bisa Bapak Ibu print, dan termasuk modul-modul yang penting itu sudah Bapak Ibu print dan jilid pastinya. Itu dulu untuk malam ini. Berarti Bapak Ibu jangan pernah lupa teori belajar tadi ada behavioristik, ada kognitivistik, ada konstruktivistik, ada apa lagi? Teori belajar humanistik, ada teori belajar sosial. Yang kita pahami itu bukan, yang harus kita hafal itu bukan definisinya, tapi kita memahami konsepnya gitu. Nah, konsepnya. Oke Bapak Ibu, kemudian saya ingin tunjukkan lagi kalau ada nanti di materi ini, bentar, ini belum saya share sih. Ini teori-teori belajar nih, ini ada contoh-contoh. Ini untuk
apa namanya itu untuk memahami kita, memahami konsep. Ini apa namanya soal nomor 1 tentang teori belajar, stimulus and respon, kemudian trial and error, kemudian behavioristik, tentang konstruktivistik. Nanti saya bagikan ini buat Bapak Ibu untuk memahami tentang pedagogik. Intinya tentang memahami pedagogik nih Bapak Ibu sekalian. Memahami konsep maksudnya, tapi soal yang akan lahir itu nanti soal cerita. Soal yang akan lahir itu adalah soal cerita. Kalau ini gunanya untuk memahami konsep. Mana ada dinding? Sakit? Hah? Oke, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Oke, Bu Ebni, tolong kirimkan materi malam ini ya Pak. Oke, Bu Ebni. Silakan Pak Hendra ya. Silakan Pak Hendra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kami sangat berterima kasih kepada Akpai DP Sumbar yang telah memberikan fasilitas berupa semacam bimbingan kepada kami yang ikut PPG. Ini sangat berarti sekali bagi kami ini Pak. Pertanyaan kami adalah pertama, soal-soal yang disampaikan dalam atau pembahasan yang sudah Pak sampaikan tadi itu sejauh mana nanti di UP gitu Pak, pendekatannya semakin apakah sekian persen pasti muncul gitu Pak. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kami sangat di awal-awal kami tryout itu kami buka soal itu kami memang agak terkejut juga panjang-panjang itu soalnya gitu kan, memang dibuat soal cerita. Iya. Oke. Paruh lah pemahaman kami, tapi setelah belajar lagi memang ada penambahan pengetahuan bagi kita nih Pak. Walaupun dalam modul-modul sebelum sudah dipelajari, tapi memang tanpa ada soal yang kita bahas itu susah juga kita menangkap materi. Ini mohon nantinya Pak dikirimkan nanti materi-materi yang Pak sampaikan tadi. Itu saja mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengalaman kita nih, kawan-kawan yang sudah ikut pembekalan dan tryout, baik itu yang di tahun 2021, termasuk teman-teman yang pretest, termasuk teman-teman yang tryout UPPPG 2021, kemudian yang sudah banyak ya, udah banyak yang lulus, yang ikut itu dari ribuan juga ya, walaupun curi-curi ikut akhirnya lulus juga ya. Tapi untuk yang kita ini udah berapa ribu tuh ya, udah lebih 2.000 ya. Sedangkan untuk di pembekalan melalui Zoom dan live stream di YouTube itu udah 5.000-an itu. Intinya tingkat kelulusan biasanya yang kita latih itu pertama mencapai 89%, 89%, kemudian mereka retaker, kemudian yang retaker itu juga lulus, akhirnya lulus gitu. Saya tidak menghitung secara belum sempat menghitung secara pastinya, tapi tingkat kelulusan teman-teman yang kita latih itu mencapai 99,sekian%. Itu totalitas. Yang terkendala itu teman-teman yang memang terkendala di
di infrastruktur kebanyakan. Itu yang kedua, teman-teman yang memang lengah, ya, lengah dan lalai ketika kita coba suruh ini, tapi lalai, abai dengan informasi-informasi, abai dengan apa namanya, dengan petunjuk-petunjuk kita. Kalau Bapak Ibu ikuti petunjuk-petunjuk pembekalan kita, insya Allah sebagaimana teman-teman yang sudah lulus, insya Allah lulus Bapak Ibu. Kemudian tingkat soal, apakah soal itu ini, Bapak Ibu, soal tryout itu bukan narasi soal itu yang keluar, tetapi materinya dipastikan itu keluar gitu. Materi dan contoh-contoh itu dipastikan keluar, tinggal lagi kita memahaminya. Jangan nanti Bapak Ibu memahaminya bahwa oh kok soal kok keluar nanti, kok ini soal ini pasti keluar nanti. Bukan, kalau soal itu keluar berarti bocor dong soalnya gitu kan. Nah, tidak. Jadi maksudnya soal itu materi tentang soal itu dipastikan keluar tentang konstruksi. Nah, cuman redaksinya saja yang berubah. Nah, substansinya, bunyi soalnya, irama soalnya begitu, tetapi nanti akan apa namanya itu dirubah itunya apa narasi-narasinya gitu. Nah, itu biasanya Bapak Ibu sekalian sekitar dari informasi yang teman-teman seperti yang angkatan 2 kemarin itu lebih kurang 80% lebih. 80% lebih itu 80% lebih itu keluar dari apa yang kita latihkan gitu. Nah, hanya saja kita kemarin itu ada sekitar 20 butir soal tentang wawasan kebangsaan itu nggak terkejar kita membahasnya kemarin. Nah, jadi 80-90%. Dan itu, nah di sini teman-teman yang tingkat kencang memahami konsep itu dan mengkaitkannya dengan apa yang kita pelajari itu, nah ini mereka yang siapa mereka? Mereka yang rajin latihan itu tadi, Pak Indra. Mereka rajin latihan. Oh ya ini, oh ya ini, oh ya. Mereka yang rajin latihan, mengerjakan latihan-latihan itu mereka yang cepat nangkep dan cepat dapat. Ketika di UP mereka nggak kaku gitu. Makanya saya sering mencontohkan ketika kita pertama kali push up itu beratnya bukan main. Tapi ketika udah sering push up terus latihan terus. 100 kali kita push up, insya Allah aman gitu kan. Makin lama makin. Hari ini kita push up kuatnya 5 kali. Besok push up lagi kuat 10 kali. Lagi sampai kita push up 50 kali. Jadi latihan. Tryout itu kan latihan. Latihan terus. Jadi tingkat itunya ya relatif kawan-kawan itu memahami. Kawan-kawan yang tidak yang malas ya umpamanya dia ikut tryout 1 kali 2 kali ngerjain soal-soal latihan kita cuman 2 atau 3 kali. Terus ujian bilang susah, nggak berapa yang keluar, padahal belum tuntas mengerjakan. Maka saya berharap Bapak Ibu tuntas mengerjakannya. Dan yang penting itu adalah memahami konsep dan memahami materi. Sekira itu. Yakinlah Bapak Ibu, yakinlah insya Allah dengan intensif, tapi ya memang agak lelah kita ya. Makanya saya tidak maksa Bapak Ibu, kita fleksibel saja. Pembekalan kita, Zoom kita juga tidak lama-lama, nggak boleh lama-lama. Karena nanti capek dari 1 jam, lebih kurang 45 menit. Bagi saya yang penting Bapak Ibu itu latihan, belajar mandiri sesuai dengan petunjuk yang di ini. Karena saya yakin Bapak Ibu udah berjam-jam di laptop, di PPG, saya tidak mau ini. Zoom kita ini adalah untuk menstimulasi Bapak Ibu, memotivasi Bapak Ibu bahwa ini nih kayak gini nih skemanya nih, kayak gini nih informasinya nih. Kayak gini cara belajarnya nih. Itu gunanya Zoom kita. Kemudian menguatkan materi-materi seperti tadi. Jadi karena salah satu teori pembelajaran itu kan metode belajar itu kan drill, mengulang-ulang. Kalau orang Minang bilang pasal jalan deh batamku apa kaji deh diulang, lengket di kepala kita. Oh bicara tentang konstruktivistik, oh udah, oh ini nih, oh perubahan tingkah laku, oh teori ini nih, diulang-ulang terus.
Saya kira gitu. Oke, Pak En ya. Ya Pak, makasih banyak Pak. Ya. Oke, kalau nanti materi yang tadi saya akan kirim ulang di grup batch 3 lagi Bapak Ibu sekalian untuk kita itu. Kenapa tidak sekali serta-merta saya kirim semuanya, takut nanti terkejut Bapak Ibu nanti gitu ya. Insya Allah nanti saya akan ulang ini. Mudah-mudahan nanti bisa dituntaskan ya 3 link itu. Saya pengen 40/40 aja nilainya semuanya. Nah, kemudian nanti baru kita kirim. Udah 3 link nih, menunggu link keempat. Besok akan turun link 4 karena 1 hari 1 link, 1 hari 1 link gitu kan, biar terlatih Bapak Ibu sekalian. Dan yang di Telegram jangan lupa, yang di Telegram juga jangan lupa Bapak Ibu sekalian dikerjakan. Yang di Telegram itu kan fleksibel, kapan saja, di mana saja bisa kita kerjakan. Ada lagi pertanyaan? 2 saja. Yang pertama Pak Hendra, yang kedua ada lagi Bapak Ibu. Royan, silakan. Siapa nih Royan? Ya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Sudah diberi waktunya ya. Ya. Alhamdulillah ketemu di Zoom ini dari Sumatera Barat. Kita dari Bandung, Jawa Barat Pak, sama-sama baratnya. Iya. Iya. Sama-sama. Dan ya, alhamdulillah, qadarullah, istri saya dari Sulit Air Pak. Alhamdulillah, Rasumanto kiranya. Saya udah 3 kali ke sana Pak. Alhamdulillah. Iya. Pulang kampung lah gitu. Iya, salam kenal, salam silaturahmi nih. Iya, amin Pak. Ini teman-teman kita sebenarnya se-Indonesia nih Pak Royan. Ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi juga, ada dari Bengkulu. Kamilah. Iya. Alhamdulillah Pak, lihat backgroundnya Minang, itu Minangkabau. Oh iya. Teringat pulang kampung. Iya, insya Allah. Pulang Basamo kemarin Pak. Pulang Basamo, Lebaran nanti insya Allah. Iya. Gimana Pak Royan? Iya, melihat atau berpengalaman di TAM atau di tes formatif itu agak lumayan juga Pak, hasilnya ya hasilnya aduh mendebarkan juga gitu Pak ya. Iya. Ya, menuju UP juga makin mendebarkan gitu Pak. Iya. Makin mendebarkan, aduh ini gimana ini kan ya panas dingin lah, gimana sakit perut atau gimana gitu. Ya. Mungkin teman-teman yang PPG juga merasakan seperti itu. Nah, iya. Seperti gimana kita merasakan ujian demi ujian dilalui gitu Pak. Ya mudah-mudahan ke depan untuk grup ini di tryout, mudah-mudahan hasilnya memuaskan gitu Pak. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya apresiasi dengan baik Pak. Alhamdulillah. Ya, tryout ini Pak memang harus sering Pak. Kalau harus enggak sering. Kita nggak, ya indikatornya aduh nggak kelihatan. Iya, betul. Iya. Oke Kang. Berarti Kang Royan aja Pak, mohon pencerahannya. Ya, sama-sama. Berarti asli Sunda, Bandung ya? Iya, saya dari Bandung Pak. Bandung. Iya. Oke. Kalau istri saya asli sana Pak. Iya, Sulit Air. Oke Kang, makasih banyak dan makasih buat teman-teman. Maka kita. Iya, maaf Pak. Assalamualaikum. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya tuh biasanya sedikit maksa gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu jangan bosan ya Bapak Ibu ya. Jangan bosan, nanti postingan saya itu beruntun aja di grup WA itu, tidak lain tidak bukan adalah kami mengawal Bapak Ibu gitu, agar Bapak Ibu tidak tidur gitu. Saya percaya kita semua itu, maka di postingan saya itu kita punya kesibukan di keluarga, kita kesibukan belajar di PPG, kita punya kesibukan di mengajar, belajar, kesibukan ini itu segala macam. Tapi ingat, Bapak Ibu sedang bersiap-siap untuk ujian gitu. Bapak Ibu sedang mempersiapkan diri untuk lulus di sertifikasi untuk masa depan kita. Karena biarlah berakit-rakit ke hulu,
berenang-renang ke tepian, ibarat kata orang kan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, seperti teman-teman, bagi kita lulus Bapak Ibu itu sudah luar biasa, dan ini hilang seketika nanti lelah Bapak Ibu. Yakinlah ketika Bapak Ibu terima sertifikat pendidik, udah hilang sudahlah lelah Bapak Ibu itu, yakinlah itu. Kemudian diajukan dan menerima sertifikasi pada tahap berikutnya. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, nanti komunikasi kita secara dunia maya di grup Telegram atau di grup grup WA kita itu khusus nanti kita mengirimkan file-file link tryout, kemudian info-info, kemudian sedangkan di grup Telegram itu khusus mengerjakan butiran-butiran soal yang memang sangat banyak di situ, intensif. Bapak Ibu sekalian, nanti untuk grup Telegram, grup WA khusus intensif itu bagi teman-teman yang memang sudah mendaftar dan yang sudah sudah berkontribusi, dan insya Allah nanti kita intensif di situ. Kalau ada teman-teman yang mau join, masih ada waktu nih, karena kita ujian di Januari, sekarang sudah 6 Desember ya. Masih ada waktu. Kita ini biasanya seperti pertemuan sebelumnya, angkatan sebelumnya, Bapak Ibu ini sampai ujian nanti kami akan antarkan. Kalaupun toh umpamanya nanti Bapak Ibu tidak lulus di angkatan 1 ini, nanti kita di retaker kita ulang lagi. Tapi saya tidak mau kita retaker. Saya ingin batch 3 ini, angkatan 3 ini wajib lulus semuanya first taker gitu, tidak di retaker. Di sekali ujian langsung lulus. Tapi ingat, Bapak Ibu yang guru SD, guru TK, mohon diperkuat lagi literasinya karena materinya tinggi-tinggi. Guru SMP, guru SMA jangan lengah, jangan lalai, karena soal kita itu lebih kepada pemahaman dan lebih kepada soal-soal cerita. Kadang-kadang ada soal jebakan. Jangan sampai terjebak gitu. Dikira kita itu adalah behavioristik, oh ternyata itu adalah humanistik. Ada kata-kata jebakan di sana. Itu harus hati-hati kita. Nanti lebih dekat hari kita akan lebih mengerucut, lebih kencang lagi. Lebih dekat hari lebih kencang lagi. Makin dekat hari ujian makin kencang. Sehingganya nanti Bapak Ibu siap ready untuk ujian dan lulus semuanya. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian untuk malam ini ya. Nanti kita akan ketemu lagi 1 hari berikutnya. Dan selanjutnya kita akan pantau di grup. Pak Royan di grup Telegram sama WA udah join? Telegram belum, Pak. Telegram belum? WA batch 3 udah? Batch 3 yang PPGPAI 2002 mungkin gitu, Pak. 2022, oh iya, batch 3. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah nanti kita yang Telegramnya aja, Pak. Di Japri aja nanti. Baik, bila kita sudah dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Melvi. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.